Halo, salam bahagia semuanya. Apa kabar untuk sahabat bagian di hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, rezekinya banyak, dan yang terpenting adalah sehat selalu. Sahabat bagian, Kevin masih masukkan ke tema Balinese version ya. Berkaitan itu Kevin dapat banyak banget komentar dari sahabat bagian. Ternyata hubungannya ada yang masih diblokir. Rasa penasaran kamu terhadap diri dia mungkin masih ada sampai dengan saat ini. Dan kita akan bedah bersama-sama terutama tentang kabarnya tentang dia di saat komunikasinya lagi diblokir. Siapapun dia, sahabat bagian kekasih hati kamu, orang yang masih terikat emosional dengan kamu, kabarnya dia di saat komunikasinya ini lagi diblokir. Jadi temanya adalah yang diblokir ya sahabat bagian. Oke. Seperti biasa, sebelum ke pembacaan, jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Yang baru bergabung atau mungkin juga baru menemukan channel YouTube-nya Kevin mengucapkan salam kenal. Mudah-mudahan kalian semua selalu bisa memberikan energi positif untuk kita semua. Kevin ingatkan ini adalah bacaan general. Yaitu energi banyak orang, terkadang bisa resonate dengan kamu, terkadang tidak sama sekali. Bisa tertukar antara energi kamu, energi dia, atau justru energi orang lain. Dan selalu ciptakan positive vibe dimanapun kalian berada. Dimulai dengan berkomentar positif, ambil positifnya, buang sisi negatifnya. Karena Kevin yakin dan percaya bahwa sahabat bagian adalah orang-orang yang bijaksana, yang bisa menelaah lagi tentang pembacaan kita kali ini. Temanya adalah kabar tentang dia di saat komunikasinya ini lagi diblokir. Jadi yang lagi diblokir nih siapa aja nih sahabat bagian, coba kalian komen ya. Tapi kalau misalkan kalian hubungannya nggak diblokir, mungkin kalian bisa menyimak video ini ya. Kita akan cek bersama-sama kabar tentang dia di saat komunikasinya ini lagi diblokir. Ini adalah energinya dia dan energi dari semesta di saat komunikasi kamu lagi diblokir sama dia. Dan kita akan cek bagaimana kabarnya dia, apa yang terjadi pada diri dia, dan mungkin hal-hal apa yang bisa kita lihat bersama-sama. Oke sahabat bagian, sebelum ke pembacaan, Kevin masih promosi ya. Buku karya Kevin ini masih tersedia, ada di link Shopee kolom deskripsi. Yang pertama adalah buku Heart, ini volume pertamanya, menceritakan tentang self love ya sahabat bagian, tentang kekosongan hatinya setelah aku tinggalkan. Dan kau akan tahu apa yang akan terjadi pada diri dia di saat kamu sahabat bagian mengikuti arahanku agar karma itu berjalan dalam kekosongan hatinya. Ini adalah volume pertama. Dan untuk volume yang kedua itu adalah Connection. Ini masih tersedia juga sahabat bagian di link Shopee kolom deskripsi, atau DM aja ke Instagramnya Kevin, dan pengirimannya hanya seputar Indonesia saja ya. Buku Connection di sini menceritakan tentang relationship, pertemuan ikatan emosional, takdir yang mempertemukan ikatan hubungan ini. Kamu dan dia selalu merasa koneksi yang tak terbatas. Bukunya hardcover semua ya sahabat bagian, hardcover dan berwarna. Ini ilmu semua sahabat bagian kalian bisa miliki kedua buku ini sekaligus ya, mungkin ya sahabat bagian. Pemesanannya bisa lewat Shopee atau DM aja ke Instagramnya Kevin. Dan untuk jadwal pengiriman adalah 1 sampai dengan 3 hari ya. Untuk pengirimannya PO 1 sampai dengan 3 hari. Biasanya cepet sih sahabat bagian. Pengiriman hari Senin sampai dengan hari Sabtu, dimulai dari jam 10 sampai jam 4 sore ya sahabat bagian. Kalau misalkan lebih dari jam 4 sore, Kevin kirimkan untuk keesokan harinya. Hari Minggu dan tanggal merah libur, tidak ada pengiriman. Oke, segera miliki bukunya Kevin, Connection dan juga Heart. Ya, sahabat bagian, kita lanjut ya untuk pembacaan kita kali ini. Ini adalah energinya dia, kabarnya dia di saat nggak ada komunikasi, atau mungkin juga lagi diblokir. Hubungan yang lagi diblokir, untuk energinya dia, kabarnya bagaimana? Oke, sahabat bagian, kartunya adalah Ten of Diamond. Ini elemennya adalah elemen tanah sahabat bagian. Kevin merasakan energinya ini memang berkaitan dari apa yang sedang dia fokuskan saat ini. Apakah ketika dia ngeblokir dia ingat kamu atau memfokuskan kamu? Ini pasti jawabannya secara logis, jawabannya adalah tidak ya sahabat bagian.
Diblokir di sini artinya dia tidak ingin terhubung atau tidak mau komunikasi dengan kamu. Dan apa yang dia lakukan? Karena ini elemennya tanah dan sifatnya adalah uang dan materi, maka yang dia fokuskan adalah pekerjaan, uang, dan juga materi. Ketidakadaan kamu ini sangat kebaikan membuat diri dia akan fokus kepada hal-hal yang menguntungkan buat dia. Baik yang menguntungkan itu adalah ranah uang, pekerjaan, finansial, rutinitas, dan lain sebagainya. Jadi dia ngapain sih? Kerja saat kebahagiaan. Kartu Ten of Diamond ini juga berkaitan dari ranah keluarga, keluarga besar, ranah dari keintiman dengan keluarga besar. Kalau Kevin melihat ketika nggak ada komunikasi, kamu jangan overthinking dulu apakah ada perempuan lain, apakah ada laki-laki lain atau makhluk lain ya. Kevin merasakan energinya dia di kartu pertama ini justru lebih memfokuskan tentang rutinitas dan juga kesehariannya dia. Ngapain aja sih dia? Ya dia blok-blok aja sama keluarganya. Rutinitas seperti biasa dengan keluarganya, pekerjaannya fokus ke sana. Karena elemennya tanah yang sifatnya adalah rutinitas, kegiatan. Jadi dia nggak kemana-mana. Kalau kamu bertanya mungkin dia apakah pergi keluar kota? Dia masih di kota yang sama saat bagian. Dia masih berada di kota yang sama, masih berada di tempat yang sama, dan rutinitas aktivitasnya juga sama juga. Oke, lalu untuk energi yang selanjutnya. Untuk energi yang selanjutnya adalah saat bagian kartunya adalah Three of Club. Three of Club ini tentang eksplorasi saat bagian. Ya, ketika nggak ada kamu ternyata dia bisa mengeksplor apapun yang dia suka. Artinya dia lagi bebas banget saat bagian. Ini dalam kurun waktu komunikasinya cukup lama ya. Ini mungkin bisa berbulan-bulan. Kalau bertahun-tahun kamu move on ya. Kalau bertahun-tahun kamu move on, kamu nggak boleh melekat seperti itu. Kamu punya hidup sendiri. Dan Kevin merasakan di kartu Three of Club di sini mengeksplorasi. Orang ini mengeksplorasi tentang kebebasannya dia dan waktunya dia luangkan untuk diri dia sendiri. Yang paling banyak ke sini nih, pekerjaan, keluarga, rutinitas dan juga aktivitas. Dia punya waktu bebas. Apakah ada chattingan lain antara dia dengan orang lain yang mungkin kamu curigai? Kevin merasakan di kartu Three of Club di sini, kecemburuan kamu ini akan membuat kamu semakin panik dan semakin membuat energi kamu berada di level force, dan itu yang akan membuat kamu itu susah terhubung kepada diri dia. Dan ketika nggak ada komunikasi dengan kamu, orang ini bisa mengeksplor apapun yang ingin dia lakukan bebas. Berarti ada tingkat kesetresan dalam hubungan ini. Ini saat bagian perlu dijadikan perenungan ya. Perlu dijadikan perenungan dan keterbukaan terhadap diri sendiri. Kevin merasakan ketika dia terhubung kepada kamu terakhir kali, Kevin merasakan tingkat kestresannya dia tinggi. Dan ketika ngeblokir, dia bisa mengeksplor, dia seperti nggak ada beban apapun, keterikatan emosional sama kamu. Sehingga orang ini ngerasain bebas. Apakah ada kata-kata kamu yang membuat dia tersinggung atau tidak? Apakah ada kata-katamu yang membuat diri dia itu nggak bisa ngebales pesan kamu, nggak bisa istilahnya adalah memberikan kepuasan dari pertanyaan-pertanyaan kamu tentang diri dia. Tapi kalau misalnya di lain sisi saat bagian, aku terakhir kali nggak chat apapun kok sama dia. Dia justru menghilang dengan sendirinya. Kalau dia menghilang dengan sendirinya, kartu eksplorasi di sini mengindikasi bahwa ketika ngejalin hubungan dengan kamu, walaupun dia tanpa kata tiba-tiba ngilang sendiri, artinya dia memang sudah mendam perasaan ini kurang lebih sekitar sampai dengan 3 hari bahwa dia nggak nyaman sama kamu. Makanya cara yang dilakukan adalah ngeblokir kamu tanpa penjelasan. Kalau udah kayak gitu, ini adalah gaslightingnya dia. Ini adalah energinya dia bahwa dia tidak bisa menyelesaikan solusi di dalam permasalahan. Ya, kalau ditarik ke latar belakang dia, ke energinya dia, pengalamannya dia di masa lalu, atau mungkin jadi inner child-nya dia, orang-orang yang terbiasa ngeblokir, saat bagian ngeblokir komunikasi sebagai solusinya dia agar merasa aman dan nyaman, tidak diganggu. Ini mungkin berkaitan dengan avoidant attachment-nya dia.
Ini udah pernah Kevin jelaskan ya di videonya Kevin di tema yang kemarin tentang karakter-karakter seseorang. Kenapa sih dia hobi ngeblokir kalau ada masalah, selalu memendam perasaan, gak pernah istilahnya adalah menyelesaikan dengan solusi atau bercerita dari hati ke hati. Ya karakternya dia mungkin dari pengalaman masa lalunya dia, inner setnya dia saat dia kecil, dan ini tergolong sebagai avoidant attachment ya. Sehingga jalan keluar yang bisa dia lakukan adalah dengan cara ngeblokir. Oke. Lalu untuk energi yang selanjutnya, satu bagian kartunya adalah King of Diamond. Ini lagi-lagi elemennya adalah tanah ya. Kalau elemen tanahnya di sini muncul saat bagian, mengindikasi bahwa orang ini memang fokus ke pemenuhan kebutuhannya dia sehari-hari, rutinitas, aktivitas, dan lain sebagainya. Kartunya tentang sebuah dorongan. Dorongannya dia dalam ngejalin hubungan dengan kamu. Ini dia berambisi banget ya. Aku menyematkan waktu ini nggak ada komunikasi dengan kamu, memang membuat aku bebas, tidak ada beban. Dan pernah nggak sih terpikirkan dia tentang kamu? Pernah saat bagian dia pernah terpikirkan sama kamu, tapi secara emosional yang mendalam di kartu Three of Club-nya di sini dia nggak bisa berkomunikasi dengan kamu dari hati ke hati, nggak bisa. Kenapa? Karena dia nggak mau sama kebahagiaan. Dia nggak mau aja. Kalau dia nggak mau semacam ini, tidak usah memaksa atau mungkin juga kamu berkata-kata apapun. Kamu mencoba untuk mencari-cari dan mengemis-emis juga tidak perlu. Di sini terlebih kartu paling tengah ini adalah King ya, sahabat bagian. Energinya kartunya dia adalah King, mengindikasi dia punya istilahnya adalah ego yang besar, kekeras kepelaan yang besar juga. Jadi kalau kamu mengemis tentang dia dalam hubungan ini, ya mungkin kamu vibrasinya di bawah banget saat bagian. Dan ini mungkin yang membuat kamu tuh kepikiran dia terus, ngerasain dia terus. Walaupun diblokir, aku masih punya koneksi sama dia. Tapi pahami dulu hubungannya tentang apa. Karena Kevin melihat di sini untuk saat ini dia memikirkan kamu ada, tapi secara emosional tuh nggak bisa ngungkapin. Karena di sini kita ketemunya elemennya adalah elemen tanah, bukan elemen air. Kalau energi tengah ini adalah elemen air, kemungkinan perasaan emosionalnya itu bisa tersampaikan, tapi di sini elemennya adalah tanah. Oke. Lalu kita cek untuk energi yang selanjutnya. Saat bagian kartunya adalah Ace of Spades atau Scope ya. Ace of Spades. Dia punya pikiran baru sih saat bagian. Kalimat oracle-nya adalah New Insight. Dalam artian dia punya pemikiran baru, dia punya pola baru dalam berpikir tentang diri kamu. Apakah dia bisa berubah seperti pertama kali kenal, seperti dulu? Kevin rasa energinya ini, kamu jangan berharap dia bisa seperti yang kemarin-kemarin ya. Jangan berharap dia bisa kembali seperti dulu lagi, ngejalin hubungan penuh dengan emosional dan lain sebagainya. Takutnya apa? Kamu berharap lebih sama dia dan ini membuat kamu kecewa. Karena dia punya pemikiran baru, dia punya wawasan baru, dia punya sudut pandang baru. Kalau dia punya sudut pandang baru semacam ini, dia bisa kembali nggak sih dengan versinya dia yang kemarin-kemarin yang hangat, yang kemarin-kemarin sempat komunikatif, intim banget sama kamu? Kevin rasa kamu jangan berharap lebih ya. Kalau kabarnya dia untuk saat ini saat bagian, dia berpikir bahwa menjauh dari kamu membuat dia fokus kepada apa yang sedang dia kejar, entah itu rutinitas, aktivitas, dan lain sebagainya. Tapi kalau kamu kisahnya adalah kisah cinta bersegi-segi, dia yang single, kamu yang sudah punya pasangan, atau sebaliknya sama-sama punya pasangan, Kevin merasakan bahwa frekuensi kamu sama dia secara energi ini sudah tidak satu frekuensi lagi. Jadi kalau misalnya kamu berharap bahwa apakah dia bisa kembali seperti dulu lagi dengan versi yang baik atau tidak, mungkin ini akan sedikit mengecewakan kamu tentang pembacaan ini. Tapi kemungkinan buruk yang terjadi justru membuat kamu itu jangan terlalu berharap lebih tentang akan sesuatu yang sifatnya adalah kosong semacam ini dari dia. Terlebih kalau misalkan dia memperlakukan kamu dalam hubungan ini dengan cara ngeblokir, tidak memberikan kepuasan dari pertanyaan kamu tentang dia atas jawaban sikapnya dia,
kamu berharap di situ, ini justru akan semakin membuat kamu itu tenggelam di dalam kekosongan hati, atau tenggelam di dalam perasaan atau pemikiran kamu, dimana ini pasti akan membuat kamu tuh kayak mengolah energinya kamu tentang dia, semakin khawatir, semakin overthinking. Dan ini bahaya banget saat bagian kalau misalkan situasinya kamu nggak bisa ngendaliin diri kamu. Kevin membahas sedikit ya tentang stoik ya, tentang stoik atau stoicism. Ketika kamu ini nggak bisa mengontrol diri dia, nggak bisa ngendalin dia, dan nggak bisa nanganin diri dia, jangan dipaksakan. Lebih baik kamu mengontrol diri kamu. Kamu mengontrol emosi kamu. Kamu sendiri mengontrol emosi kamu, energi kamu itu susah, apalagi mengontrol diri dia. Maka lebih baik yang dikendalikan adalah gimana sahabat kebahagiaan ini mengontrol diri sendiri. Jika komunikasi kamu diblokir dengan dia dan dia adalah orang terkasih kamu, dan itu pasti sangat nyakitin banget ya sahabat kebahagiaan, dan ini pasti membuat kamu bertanya-tanya, bingung dan lain sebagainya. Kevin akan memberikan sebuah penjelasan sedikit ya sahabat kebahagiaan. Ada beberapa langkah yang bisa sahabat kebahagiaan ambil untuk tetap tenang. Fungsinya adalah menavigasikan situasi kamu dengan bijak jika hubungannya diblokir sama kekasih kamu ini. Yang pertama adalah terima dulu kenyataan tapi sementara ya. Terima dulu kenyataan sementara. Memang ini terkadang sulit orang menerima sebuah kenyataan, terkadang denial, terkadang wah perasaannya tuh bermacam-macam muncul di situ saat bagian. Ini mungkin juga berkaitan dari hormon kamu, hormon dopamin kamu yang merasa tercandukan sama dia. Terima dulu kenyataan kamu, walaupun sulit. Ketika kamu memaksakan sebuah komunikasi ke dia, entah itu kamu chat dia dengan nomor baru atau di Instagram, Facebook dan lain sebagainya, ini justru akan memperburuk keadaan saat bagian. Kamu hubungin dia dari nomor lain, dari Instagram, Facebook, Messenger, apapun itu, ini justru akan memperburuk situasi. Terima dulu kenyataan saat bagian. Mengakui bahwa dia butuh ruang. Yang pertama itu, ini hidup itu bukan tentang kamu aja yang menjadi peran utama, tapi terkadang kamu juga berikan sebuah ruang dan terima kenyataan yang fungsinya apa? Untuk bisa menavigasikan energi kamu dengan bijak. Mengakui bahwa dia butuh ruang dalam bentuk menghormati diri dia dalam hubungan ini, dalam hubungan kalian saat bagian. Lalu yang selanjutnya adalah belajar untuk bisa mengevaluasi situasi. Coba saat bagian renungkan apa yang mungkin jadi pemicunya. Apakah ada sebuah konflik terakhir kali dengan diri dia? Apakah kamu saat bagian melewati batasan tertentu? Evaluasi ini saat bagian untuk memberikan ruang kepada diri kamu, bukan untuk menyalahkan diri sendiri, tapi untuk memahami konteks hubungan ini apa. Kevin hubungannya cinta bersegi-segi. Evaluasi saat bagian. Kevin ini bukan cinta bersegi-segi kok. Beri ruang, evaluasi sendiri, renungkan apa sih pemicunya, sehingga otak kamu bekerja untuk menyelesaikan masalah, bukan hanya merasakan emosional yang terdalam yang membuat kamu ngerasa nggak nyaman, sedih, energi kamu negatif dan lain sebagainya, perasaan kamu nggak enak. Tapi gunakan otak kamu untuk merenungkan apa yang akan terjadi pemicunya ini. Apakah ada konflik terakhir kali? Apakah hubungan ini melewati batas tertentu dan lain sebagainya? Ini coba evaluasi biar otak kamu berpikir di situ. Jadi perasaan kamu tuh nggak dominan yang membuat kamu tuh energinya force. Lalu saat bagian di dalam hubungan ini tentunya kamu harus punya value ya. Jaga harga diri kamu dan emosi kamu. Jangan panik atau mengemis perhatian ke dia. Biasanya nih kalau hubungannya diblokir, yang nggak bisa mengendalikan diri di antara kalian ini, hubungi dia lewat Messenger, lewat Facebook, lewat Instagram, sosmed atau apa. Maka dari itu apa yang harus kamu lakukan? Tingkatkan value kamu, jaga harga diri kamu dan juga emosi kamu. Jangan panik atau mengemis perhatian dari dia. Fokus pada ketenangan dulu saat bagian. Kamu bisa beribadah, sholat, sembahyang, meditasi, apapun itu. Dan terkadang diam adalah respon yang paling kuat.
dan penuh dengan martabat. Ketika dia ngeblokir kamu, diam sahabat kebahagiaan. Tetap tenang, diam. Karena orang yang diam, mengevaluasi diri, merenungi, menerima kenyataan, ini adalah respon yang paling kuat dengan cara diam sepenuhnya. Dan ini akan membuat martabat kamu semakin kuat. Bukan martabak ya, tapi martabat ya. Lalu saat bagian, kalau misalkan ada waktu kesempatan, sampaikan lewat jalur lain. Kalau misalkan ini benar-benar perlu dan urgent banget nih saat bagian, kalau misalkan berkaitan dari masalah-masalah apa, pekerjaan dan lain sebagainya, kamu masih ada ikatan dengan diri dia dan lain sebagainya, sampaikan lewat jalur lain jika benar-benar ini perlu banget. Bila ada hal yang penting saat bagian harus disampaikan, bukan hanya sekedar curhat. Kamu bisa menggunakan media lain, email, atau mungkin juga menyampaikan pesan kepada orang, temannya dia, kerabatnya dia, untuk disampaikan kepada diri dia. Namun tetap sopan dan tidak invasif. Atau mungkin juga kamu tuh kayak invasif, dia kayak gini bla 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 bla, curhat colongan dan lain sebagainya. Kamu sampaikan dengan hal-hal yang baik saja, sampaikan kepada kerabatnya, temannya dia, untuk nyampaikan ke dia. Nggak perlu curhat sahabat kebahagiaan. Oh, dia ngeblokir aku bla 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 bla. Kamu kalau misalkan langsung curhat kepada orang yang akan menjadi messenger untuk nyampein ke dia, kamu curhat panjang kali lebar, ini kamu udah ngasih energi negatif nih ke orang yang nantinya akan nyampein ke dia. Lebih baik jangan curhat, sampaikan hal yang penting aja tuh, poinnya apa ke dia. Lalu sahabat bahagia, yang terpenting adalah self love, yaitu fokus pada diri sendiri. Gunakan waktu ketika komunikasinya diblokir untuk merawat diri kamu. Merawat diri kamu secara emosional, secara fisik, secara spiritual. Dan kadang hubungan diam bukan hanya tentang yang pergi saja, tapi tentang pertumbuhan bagi yang ditinggalkan, yaitu kamu. Ketika dia ngeblokir kamu, apa yang harus kamu lakukan? Secara emosional di sini kamu juga harus dirawat. Secara fisik juga harus dirawat. Dandan sahabat kebahagiaan. Kalau misalnya kamu cewek diblokir, apa yang harus kamu lakukan? Dandan, mandi, terus kemudian saat bagian keramas, bersihkan badan kamu, fisik kamu, dan setelah itu dandan, gunakan parfum yang wangi, gunakan riasan favorit kamu, baju kamu, lalu bercermin dan katakan bahwa aku cantik, aku menawan. Kalau yang laki-laki gimana? Yang penting mandi dulu, untuk menyegarkan segalanya. Mandi, keramas, kemudian bersih-bersih, menggunakan parfum saat bagian. Lalu dalam ranah spiritual juga diisi dengan kesadaran dan tingkatan spiritual. Entah saat bagian mau meditasi, mau sembahyang, mau sholat dan lain sebagainya, lakukan itu saat bagian, agar kamu juga akan lebih fokus kepada diri kamu sendiri. Lalu yang terpenting adalah dari bacaan ini saat bagian, ini mungkin bisa jadikan referensi. Siapkan diri untuk segala kemungkinan. Bisa jadi dia akan kembali untuk membuka komunikasi kamu, bisa jadi enggak. Maka siapkan hati kamu untuk keduanya, agar kamu saat baiknya tidak terjebak dalam penantian yang melumpuhkan hati kamu sendiri. Jadi kamu harus mempersiapkan ini. Tapi kalau misalkan saat bagian pengen menyampaikan sebuah pesan kepada diri dia, siapa tahu nanti blokirannya dibuka dan pesannya nyampe. Gunakan kata-kata yang baik. Ini Kevin ajarkan. Kata-kata yang baiknya gimana? Mungkin kalian bisa catat ya, atau mungkin juga kalian bisa kembangkan sendiri. Kalimatnya adalah kamu kirim pesan kepada dia, nggak usah panjang kali lebar menceritakan A, B, C, D, E, F, G, perasaanku, perubahanmu dan lain sebagainya. Nggak usah, nggak perlu. Itu kamu cuma cari validasi doang. Kalimatnya adalah hai, atau siapa, apa beb, apa sayang, atau apa, atau namanya. Hai, terima kasih sudah membuka jalur komunikasi lagi. Aku paham kamu mungkin butuh waktu dan ruang, dan aku menghargai itu. Aku nggak mau memaksakan apa-apa. Aku cuma ingin bilang bahwa aku di sini siap untuk ngobrol kalau kamu merasa waktunya tepat. Aku juga sedang belajar dari semua ini. Semoga kamu baik-baik saja ya. Udah, satu bagian. Itu kalimatnya. Kalimatnya semacam itu. Beri pesan ke dia, kemudian let it go. Fokus kepada diri kamu sendiri. Gak usah, wah,
bla 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 bla, nggak usah. Ini untuk meningkatkan value kamu. Ini yang dinamakan cinta mental, sahabat kebahagiaan. Cinta mental itu bergerak dengan sendirinya dengan pikiran logik untuk mengevaluasi apa yang sedang terjadi. Kalau cinta penuh dengan emosional, mungkin kalau diblokir, wah perasaannya kacau banget, bla 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 bla. Kalau cinta secara fisik diblokir, sama, pasti akan kelabakan. Dia kemana ya, sama siapa ya, bla 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 bla. Kalau cinta secara spiritual, lu mau ngeblokir gue kayak mau ngapa kayak, ya nggak masalah, karena kita kan memang udah terhubung, bukan secara fisik saja, secara spiritual. Kalau cara cinta secara spiritual, lu pasti akan memahami, nggak perlu berkomentar apapun. Dan cara yang Kevin terapkan tadi itu adalah cara dari cinta secara mental, karena dia pasti akan mencari sebuah solusi. Kalau yang satunya tuh si dia ngeblokir, yang nggak diblokir atau yang ditinggalkan, dia akan mencari cara, terutama untuk pertumbuhan diri sendiri dan untuk dia, tanpa perlu memaksa. Itu adalah caranya ya. Oke, kita lanjut untuk energi yang selanjutnya. Sahabat kebaikan, kartunya adalah Jack of Hearts. Ini kita beruntung loh ketemu elemen air di sini, sahabat kebahagiaan. Ini semua elemennya tuh kaku semua nih. Elemen tanah, elemen api, elemen udara. Dan di sini masih ada elemen air. Kalian bisa baca nih, sahabat kebahagiaan. Kalimat oracle-nya adalah romance. Ya. Kartunya adalah Jack of Hearts. Romance, percintaan. Percintaan memang terkadang kayak gini kok, sahabat kebahagiaan. Normal gak sih? Ya normal-normal aja, karena ini kan cinta kan penuh dengan emosional, bergelut dengan sisi emosional di situ. Jadi kalau kamu masih berpikir bahwa kamu masih mencintai diri dia, tapi terkadang dia menyia-nyiakan kamu, maka untuk saat ini cintai diri kamu sendiri. Kalau kamu ngerasa dan yakin banget intuisi kamu mengatakan bahwa dia hanya butuh ruang dan waktu saja, atau juga nanti akan kembali kok, saat kebahagiaan. Yang penting kalian harus pahami tentang hubungan ini, mengevaluasi seperti yang Kevin jelaskan tadi. Kuncinya adalah kalian pahami tentang penjelasannya Kevin tadi secara psikologi, sehingga kalau kamu ngerasa bahwa oke, dia hanya butuh ruang saja, kembali saat kebahagiaan, karena percintaan kamu sama dia masih ada di sini. Kartunya adalah romance. Oke, kartunya adalah romance. Jadi buang segala hal yang berkaitan dari pikiran-pikiran negatif kamu tentang diri dia, apapun yang terjadi. Untuk sahabat bagian yang mungkin penasaran, kita pengen lihat kata hatinya dia. Ini adalah kata hatinya dia berkaitan dari kejadian ini. Apa sih kata hatinya dia berkaitan dari kejadian ini yang dia rasa, yang ingin dia sampaikan kepada sahabat bagian ketika komunikasinya diblokir semacam ini dari kabar-kabarnya dia. Kita lihat kata hatinya dia yang terdalam dalam komunikasi semacam ini, apa yang ingin dia sampaikan kepada sahabat bagian ya. Kita akan cek bersama-sama untuk energinya. Ini adalah kata hatinya dia dari seseorang yang komunikasinya diblokir atau kamu diblokir dia. Kevin, aku yang ngeblokir dia. Ya udah, kalau kamu ngeblokir sama diri dia, kamu yang ngeblokir dia, artinya kamu memberikan sebuah ruang buat diri kamu sendiri. Tapi kamu kalau misalnya ngeblokir dia, kamu yang resah sendiri. Apa yang kamu cari dari hubungan ini? Kita akan cek untuk energinya. Kata hatinya dia. Kumohon jangan benci aku yang telah ghosting kamu. Kamu tidak pantas mendapatkannya. Dia ghostingin kamu saat bagian. Kamu tidak pantas mendapatkan cinta dari dia. Itu kemungkinannya, karena dia tidak bisa memberikan itu. Makanya di sini dia nge-ghosting kamu. Dan kumohon jangan benci aku. Artinya orang ini nge-ghosting kamu, ngeblokir kamu karena terpaksa. Karena itu maunya dia. Dan dia nggak tahu solusinya dalam hubungan ini sama kamu. Apakah ini adalah hubungan yang rumit? Apakah ini adalah hubungan karmic connection atau karmic relationship? Atau ini adalah hubungan cinta bersegi-segi? Oke. Lalu untuk energi yang selanjutnya, aku sedang sangat sibuk, kumohon tunggu aku. Dia lagi sibuk saat bagian ngurusin ini. Tapi dia di sini ada kalimat kumohon tunggu aku. Artinya ada kesempatan bahwa dia bisa muncul lagi. Kalian bisa baca ya, aku sedang sangat sibuk, kumohon tunggu aku. Kehadiran kamu di sini, komunikasi kamu ke dia, kalau misalnya kamu maksa komunikasi mungkin akan mengganggu dia, karena dia lagi sibuk. Mungkin ini cinta bersegi-segi. Dia lagi sibuk ngapain?
Di sini kartunya keluarga. Ya sama keluarganya, sama kehidupannya dia, rutinitasnya dia. Ini adalah energinya. Kita cek lagi. Ada kalimat oracle apa? Untuk saat ini, aku hanya ingin mengutamakan diriku sendiri. Itu kan bener kan, lagi cari waktu, lagi cari ruang buat diri dia sendiri. Jadi kamu gak usah ngereok soal kebahagiaan. Cermati dari pembacaan Kevin dari kartu di atas, ya, sehingga kamu bisa save energi kamu untuk lebih bisa peduli kepada diri kamu sendiri. Untuk saat ini aku hanya ingin mengutamakan diriku sendiri. Jadi dia lagi butuh ruang, dia butuh waktu. Ini adalah energinya. Lalu untuk energi yang selanjutnya adalah aku benci jarak di antara kita. Rasanya tidak nyaman. Ngeblokir kamu. Tambah lagi LDR. Kalau di sini ada LDR nih jauh, beda kota, beda pulau, beda negara, beda planet. Nggak mungkin ya beda planet atau beda alam. Orang ini penganut cinta secara fisik. Jadi kalau LDR terkadang nggak mampu, nggak kuat. Kalau dia ngeblokir kamu, masalahnya itu tentang jarak. Artinya cintanya dia itu adalah cinta secara fisik. Orang cinta secara fisik pasti nggak kuat LDR. Sehingga dia bisa mencari kenyamanan atau fokusnya dia kepada siapa, kepada diri sendiri atau orang lain. Kalau misalnya di sini ada yang LDR, dan di sini mengatakan bahwa aku benci jarak di antara kita, rasanya tidak nyaman. Ini sudah dia rasa kurang lebih selama 3 hari sebelum pemblokiran itu terjadi. Sebenarnya bukan 3 hari saja, sebenarnya memang sudah lama, tapi dia nahan. Tapi selama 3 hari berturut-turut dia kayak ngerasa nggak nyaman banget, akhirnya ngeblokir. Ini dia. Lalu untuk energi yang selanjutnya, aku sangat egois dan tidak dewasa. Mohon maafkan aku. Ya karena dia nggak tahu cara menyelesaikan permasalahan ini antara kau dan diri dia. Memang dia tidak dewasa. Kenapa? Karena dia tidak bisa berpikir untuk mencari sebuah solusi di dalam sebuah hubungan antara kau dan diri dia. Atau mungkin hubungan kamu sama diri dia adalah hubungan yang memang pada dasarnya tidak memiliki tujuan apapun. Hanya euforia dalam kesenangan emosional semata. Makanya sifatnya adalah tidak tetap. Makanya ketika ngejalan sebuah hubungan, cari komitmennya. Ya, itu pesan Kevin. Lalu untuk energi yang selanjutnya, kita harus melepaskan satu sama lain. Ini sangat banyak. Ada 2 kemungkinan yang Kevin sampaikan tadi saat bagian. Siapkan diri kamu untuk segala kemungkinan. Bisa jadi dia akan kembali sama kamu untuk membuka komunikasi, bisa jadi enggak. Dan di sini mengatakan bahwa kita harus melepaskan satu sama lain. Ini adalah energinya. Lalu untuk energi yang selanjutnya, aku terlalu memikirkanmu dan ini membuatku takut. Dia ngerasa bersalah. Yang dia pikirkan tentang hubungan ini ternyata nggak bisa bikin dia nyaman. Dan ini yang membuat diri dia takut untuk terhubung kembali kepada kamu. Atau mungkin juga ada kata-kata kamu yang membuat hubungan ini menjadi canggung, yang dia akhirnya memilih untuk ngeblokir akses komunikasi dengan kamu. Karena dia merasa takut sama kamu. Takut itu vibrasinya force, bukan di level power. Oke. Lalu kita cek untuk energi yang selanjutnya. Aku tahu aku selalu menyakitimu. Aku tidak ingin menyakitimu lagi. Dan ini mungkin adalah terakhir kalinya dia, agar dia nggak nyakitin kamu. Kalau kemungkinannya dia tidak bisa hadir lagi kepada kamu, karena dia nggak mau nyakitin kamu. Dengan cara inilah positifnya adalah oke, dia ngeblokir aku udah lama banget nih, udah lama banget. Dan bahkan di sini ada kalimat ghosting. Artinya dia nggak mau nyakitin kamu terlalu, kamu cintai diri dia, dan kemudian dia nyakitin kamu lagi. Akhirnya yang dia ambil keputusan adalah ngeghosting ini. Mungkin positifnya adalah oke, dia lagi nggak mau nyakitin aku lagi. Berarti artinya di setiap pertemuan pasti ada sebuah perpisahan. Terkadang manusia itu denial, menikmati sesuatu hal yang mendayu-dayu penuh dengan emosional. Tapi perlu diingatkan, semua di dunia ini nggak ada yang kekal, sahabat bagian. Semua di dunia ini nggak ada yang kekal. Termasuk perasaan, termasuk manusia, termasuk dia, apalagi berharap sama manusia. Lalu untuk energi yang selanjutnya, aku takut menyakiti mutunya. Tuh kan, benar kan? Kalimat oracle ini mengatakan bahwa aku tahu aku selalu nyakitin kamu. Aku tidak ingin menyakitimu lagi. Aku takut menyakitimu. Jadi dia nge-ghosting kayak gini karena gak mau nambah masalah.
karena nggak mau nambah masalah. Namun terkadang ini ada ya, yang terkadang yang tambah nyakitin lagi adalah nggak bisa ngontrol energi diri sendiri. Dari perasaan, overthinking dan lain sebagainya, itu justru yang akan membuat kamu sakit karena diri sendiri, dari pemikiran perasaan kamu yang nggak bisa diolah ketika ada penolakan semacam ini. Lawan kamu bukan lagi dia, tapi gimana kamu mengendalikan diri kamu sendiri agar tidak overthinking. Harus bisa menerima kenyataan dulu, pahami, evaluasi dan lain sebagainya. Fokus pada diri kamu sendiri dan siapkan segala kemungkinan. Bisa jadi dia akan kembali kepada kamu, bisa jadi tidak. Lalu untuk energi yang selanjutnya, mungkin kita lebih baik berpisah. Artinya dia memang lagi gak nyaman sama kamu dalam hubungan ini saat kebahagiaan. Mungkin bacaan ini buat kamu kecewa. Tapi pesan pentingnya adalah gimana kamu ngendaliin diri kamu sendiri. Mungkin kita lebih baik berpisah, tapi dia gak tahu cara ngomongnya. Kenapa? Mungkin ini adalah avoidant attachment-nya dia, yang pernah Kevin jelaskan. Karena dia gak bisa mengungkapkan apa yang dia rasa kepada kamu, gak bisa nyampein ada orang semacam itu. Dan kamu juga harus peka dan peduli terhadap diri kamu sendiri. Sadari, evaluasi diri. Mengevaluasi itu penting banget saat bagian menerima kenyataan, mengevaluasi sendiri dengan menggunakan otak kamu. Dan kamu bertanya, apa yang membuat hubungan ini menjadi pemicunya kayak gini? Apakah ada konflik terakhir kalinya? Apakah kamu melewati batas tertentu? Apakah hubungan ini hubungannya normal atau tidak? Cinta bersegi-segi, Kevin. Evaluasi. Lalu, untuk energi yang selanjutnya, memikirkanmu membuatku gila. Dia gak nyaman saat bagian buat mikirin kamu. Dan ini justru akan menambah kesetresannya dia. Makanya dia ngeblokir kamu. Lalu untuk energi yang terakhir, kalimat oracle-nya adalah, tak ada yang membuatku merasakan seperti ini yang kamu lakukan. Kamu yang terbaik yang pernah aku miliki. Ternyata dia juga ada rasa baiknya. Dia berterima kasih bahwa kamu pernah memberikan yang terbaik kepada diri dia kala itu. Namun untuk saat ini, dia berpesan bahwa dia gak mau nyakitin kamu lagi. Kalau gak mau nyakitin, kenapa harus ngeblokir? Itu cara dia. Kenapa kayak gitu? Karena dia gak bisa menyelesaikan permasalahan dengan solusi, dengan hati ke hati, dan lain sebagainya. Ini adalah energinya, kabar dari dia di saat komunikasinya diblokir. Kalau kejadian ini sering dan berulang-ulang saat bagian, ambil positifnya dari pembaca Kevin, dari kartu yang hitam tadi ya, dari penjelasannya Kevin. Oke. Jadi kita harus punya value ketika ngejalan sebuah hubungan. Yang penting jangan berspekulasi terlalu tinggi tentang dia. Lebih baik jadikan diri kita adalah pengendalinya. Kita harus mengendalikan emosional kita, karena kita nggak bisa ngendaliin dia. Ya, Kevin selalu menyampaikan kepada sahabat kebahagiaan, kita manusia sejatinya tidak ada kuasa untuk mengontrol orang lain kecuali adalah kesadarannya. Itu. Kecuali kamu seorang raja, kamu seorang pemimpin, punya otoritas. Tapi kan ini bukan kisah tentang kerajaan atau otoritas, bukan. Ini kisah tentang percintaan. Maka poinnya adalah kita nggak bisa ngendaliin orang lain kecuali adalah kesadarannya dia. Kalau kesadarannya nggak muncul, ya kita nggak bisa maksain saat bagian. Oke, kita cek ada zodiak apa saja yang muncul dalam pembacaan kita. Ada Scorpio, lalu di sini adalah Leo, ada Gemini, ada Virgo, ada Capricorn, ada Libra, ada Cancer, ada Pisces, ada Aquarius. Ini Kevin putar lagi. Dan yang terakhir adalah Sagittarius. Ini adalah beberapa zodiak yang muncul untuk pembacaan kita kali ini ya. Bisa masuk ke zodiaknya kamu atau zodiaknya dia. Ambil positifnya, buang sisi negatifnya dari pembacaannya Kevin ya, saat pembagian. Ambil edukasinya saja. Selanjutnya adalah huruf C. Lalu di sini ada huruf A, ada huruf U, ada huruf T, ada huruf G, ada huruf L, ada huruf R. Selanjutnya ada huruf Q, ada huruf Y, ada huruf X, ada huruf F, ada huruf I,
ada huruf V, ada huruf B, ada huruf O, ada huruf Z, ada huruf K, ada huruf M, ada huruf N, ada huruf W, dan yang terakhir di sini adalah huruf J. Oke. Dan mungkin seperti itu aja untuk pembacaan kita kali ini. Terima kasih banyak sudah menonton sahabat bagian. Jangan lupa untuk di like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya Kevin. Mohon maaf jika ada kesalahan kata yang kurang berkenan dalam pembacaan kita kali ini. Personal reading DM aja ke Instagramnya Kevin atau email ke emailnya Kevin ada di layar bawah ini. Nanti Kevin pandu untuk personal reading dan bersifat berbayar. Mungkin seperti itu aja. Sampai jumpa. Bye bye. Matai mas yo.